Tuhan berkata begini, di luar nak akan ada kegelapan 3 tahun. Indonesia harusnya masuk cuaca ekstrim yang panasnya itu akan lebih dari 40. Tapi yang kena cuma Malaysia, Singapura, saudara Cina, bahkan sampai mengerikan saudara Vietnam. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. 30 tahun yang lalu, saudara, dulu belum Bekasi namanya, saya tidak panggil itu, disebutnya Bekasi. Nama kota kami adalah kota sampah. Di seluruh kota, di gerbang tulisannya apa? Kota sampah. Lambangnya apa? Lele. Dan hari itu ketika saya masuk, kondisinya 20 gereja diratakan dengan tanah. Saudara, 5 pendeta dianiaya, dibakar hidup-hidup. Ketika saya masuk, kota saya nomor 1 paling kotor se-Indonesia. Kota saya nomor 1 intoleran, tidak ada toleransi. Dan kota saya nomor 1 paling miskin, nomor 6 paling miskin. Saudara bisa bayangkan di Indonesia. Tapi hari ini 30 tahun setelah itu, kota Bekasi nomor 6 paling bersih se-Indonesia. Belum nomor 1, enggak apa-apa, nomor 6 paling bersih. Kota nomor 2 paling toleransi se-Indonesia. Saudara, dan kota nomor 1 paling berkembang dan paling diminati seluruh Indonesia. Kota di mana saudara tinggal itu adalah tanah yang harus saudara garap. Saudara, ketika saya masuk, Tuhan bilang ini, jalani. Tuhan bilang tidak ada naik motor, tidak ada naik mobil, pakai kaki. Saudara, saya tuh benar-benar jalani kota pakai kaki loh saudara. Hari itu saya tidak tahu tumen. Kenapa saya buat tumen? Itu gara-gara saya males. Saudara, Tuhan bilang gini, bawa air, ya, anggur, minyak, jadiin satu. Jadi saya buat kayak es membuk. Saudara, nah bawanya kan berat saudara ya. Saya jalan nanti di tempat-tempat yang Tuhan bilang lempar, saya ambil, saya hantemin. Pecah itu semua. Saya bilang ditebus jadi milik Kristus, dalam nama Yesus dikuduskan. Lama-lama saya bilang, aduh ini makin lama makin banyak nih Tuhan suruh bawa tepung, suruh bawa garam. Sudahlah, jadiin satu aja, bulut-bulut kecil. Itu cuma alasan. Jadi bukan tumennya yang sakti. Yang sakti itu iman dan ketaatanmu. Saudara, tapi itu hari itu saya kelilingi jalan kaki. Saudara, dan Tuhan bilang suruh deklarasi di depan. Banyak tempat. Saya tuh di depan udah kayak orang gila aja, teriak-teriak begini. Tuhan bilang ini, setiap hari nak, nah ya, kamu berdiri di luar, perintahkan kota jadi seperti apa. Dan hari ini kota itu berubah, namanya kota patriot, kota iman. Saudara, patung lelenya hilang, diganti bambu. Saya tidak tahu tanah yang saudara garap, ya. Tapi mungkin Tuhan suruh saudara doa keliling. Mungkin Tuhan suruh saudara tumpang tangan. Mungkin Tuhan suruh saudara deklarasi. Mungkin Tuhan suruh berkati kiri kanan. Saudara, salah satu yang waktu itu Tuhan suruh apa? Tuhan suruh saudara,
ditulis di depan rumah saya. Siapa saja yang membutuhkan makan, silakan ketok rumah saya. Kami sedia mie instan gratis. Itu saya tulis di depan rumah saya. Dan ternyata yang ngetok banyak, saudara. Akhirnya saya bilang, saya tulis yang dirubah. Setiap hari ada makan gratis jam 3 sore. Dan hari itu saya belum punya pembantu. Saya mulai dengan melewati itu. Ini membajak tanah. Saya berdoa. Kalau saudara ini belum pernah doa ke rumah sakit, lakukan. Itu membajak tanah. Jam besuk gampang kok. Jam besuk cari tempat yang paling miskin. Lihat aja yang tidak ada, saudara pengunjungnya, Bu, Pak, sendirian Pak, tidak ada yang besuk, doain, gampang. Kalau saudara tidak pernah ke penjaralah. Saudara ini membaca. Nih salah satu dari Joshua, saudara ya. Saudara Joshua itu dari SMP. Setiap kali libur dia akan bilang sama saya, Mah, saya akan cari tempat yang terpencil yang Mama tidak akan bisa capai, karena Mama tidak suka jalan kaki. Dan saya akan nginjil ke situ. Saudara, jadi dia akan cari tempat yang terpencil yang untuk dicapai itu harus jalan kaki, kadang-kadang 3 hari 3 malam. Itu dia ambil keputusan dari sejak SMP. Saudara, dan masuk ke situ. Kalau dia masuk, dia bawa obat, tiba-tiba jadi dokter, tiba-tiba jadi pendeta, tiba-tiba KKR, tiba-tiba doain anak kecil. Pokoknya seperti apapun yang dibutuhkan. Dari SMP. Saudara, hari ini cuma salah satu dari menuai. Saudara, ada satu tempat di Kalimantan, dan orangnya itu punya kurang lebih, saudara, 30.000 hektar. Dan dia bilang, kenapa ya saya tuh kelihat muka kamu terus. Dan singkat cerita, dia bilang di tanah ini ada emasnya, cuma kami belum pernah urus, kami tidak tahu. Tapi silahkan kamu pilih. Saudara, tidak ada angin, tidak ada hujan. Joshua tiba-tiba mewarisi 100 hektar tanah. Saudara, itu kalau meter perseginya 1 juta meter persegi. Dan orangnya bilang, terserah kamu mau pilih yang mana. Kalau kamu merasa di mana ada emas, pilih aja. Dan dia tanya, Mah, gimana nih? Udahlah, kamu doa aja sejahtera yang mana. Nanti emasnya kita panggil masuk ke tanahmu, saya bilang. Dan dia sudah tanda tangan, sudah sah, pemilik sah Kalimantan, 1 juta meter persegi. Sekali lagi, orang bilang begini, kok bisa sih? Bagaimana semudah itu? Loh, garap nak, garap. Bajak. Dia lakukan dari SMP sampai menikah. Setiap kali dia bilang, Ma, udah lama aku tidak ke daerah. Aku pergi ke hutan, aku pergi ke daerah ya. Aku pergi 2 minggu, 3 minggu. Saudara, setiap kali. Tahun lalu dia ke Burundi. Saudara, Burundi itu tempat negara termiskin di dunia. Saudara, sampai mereka tidak bisa menguburkan mayat. Jadi kalau saudara jalan, mayat itu tergeletak di mana-mana. Saudara, mereka termiskin sampai air aja tidak punya. Saudara, dan tahun lalu Joshua pergi ke Burundi, ke tempat yang termiskin, terganas. Orang jalan itu semua bawa pistol, karena mereka akan dirampok. Saudara, dan tahun ini dia balik lagi. Tahun lalu dia pergi ke Burundi. Dan saudara, dia bangun
satu sumur, sampai hari ini setiap hari ribuan orang bertobat di situ. Jadi dia bangun satu sumur, saudara, mahal banget. Kalau harga di Indonesia kurang lebih 400 juta, karena tanahnya tanah karang. Dengan satu persyaratan, setiap hari harus ada kebaktian sebelum ambil air, saudara. Dan setiap hari orang ambil air, kebaktian ribuan setiap hari, orang dimenangkan, saudara. Dan tahun ini bentar lagi dia akan berangkat lagi. Dia sudah kumpulin uang. Dia bilang, aku mau bikin lagi satu sumur lagi di tempat yang lain, dan saya mau bikin 4 KKR. Sekali lagi, ada banyak orang yang tidak membajak tanah. Saudara, apakah dia punya uang? Enggak. Kalau saudara tahu tuh, aduh saudara, dia tuh sampai ikut show di TV Family 100 itu loh, saudara, dan menang cuma berapa? 20 juta. Tapi saudara, dia teriak-teriak di situ. Dia bilang ini buat Burundi. Saudara, sampai kayak orang deklarasi, kayak orang kesaksian. Dan sehabis itu datang uang cukup untuk dia ke Burundi. Bajak. Kalau saudara tidak pernah membajak bersama Tuhan, bagaimana saudara menuai? Bajak sebesar yang saudara bisa. Saudara bilang apa saja, saudara turun ke ganggang. Saudara bisa bajak. Saudara jangan pikir saya tidak lakukan itu ya. Saudara, 10 tahun yang lalu saya jalan di sepanjang rel kereta api, dan saya doain duduk di situ bersama anak-anak, khotbah di situ yang setiap 10 menit kereta api jalan. Bajak, saudara, dan kau akan menuai jutaan kali ganda. Saudara berkata, apa lagi yang harus dibajak? Pekerjaan. Berapa banyak orang tidak pernah benar-benar bekerja sesuai dengan bakatmu. Anak-anak di tempat ini semuanya, jangan pernah mulai kerja baru setelah engkau besar. Kalau saudara tanya, saya mulai kerja dari umur berapa? 6 tahun. Dan itu saya teruskan. Saudara, ke anak-anak saya, Joshua dan Stephen mulai jualan jelly, jualan apa saja, 6 tahun. Saudara, kelas 3 SD, Stephen itu sudah punya jualan pakaian. Beli di Mangga Besar, jual, kelas 3 SD. Saudara, casing handphone, sepatu. Saya berdoa, kita ini mulai membajak. Joshua itu sudah mulai gambar, mulai bikin buku kelas berapa? 5 SD. Dan saudara, hari ini saudara setiap kali Rock bikin acara, saya suruh saudara ya, saya suruh Miel saudara ya, ngupas telur. Saudara mungkin bilang, kenapa? Saya bilang harus membajak. Dia suka banget ngupas telur. Jadi kami kalau acara makan, memberi makan, selalu kan pakai paling murah itu telur. Setiap orang separuh-separuh. Dan bagian dia ngupas telur. Saudara, dia mulai ngupas telur umur berapa? 1,5 tahun. Saudara, hari ini cucu saya Elion paling suka kerjanya apa? Nyiram tanaman, nyapu, bersih-bersih. 2,5 tahun, ada videonya semua. Saudara, dia dengan sukacita melakukan. Itu bagian dari apa? Membajak. Membajak. Dan saudara dikatakan, aku akan menghujani engkau dengan berkat-berkatku. Saya berdoa, saudara naikkan, perbesar tanah yang kau bajak. Tapi ditambah dengan kebenaran,
ditambah dengan ketepatan, ditambah dengan cinta, maka saudara akan melihat tuaian berlimpah. Seumur hidup saya belajar melakukan ini. Dan saya sampai hari ini saya cuma bisa bilang ini, Tuhan, gak berhenti kasih setiamu di dalam hidup kami. Dan saya berdoa setiap anak-anak, ini mau libur kan? Nggak ada yang nganggur ya. Kalau mau jadi pelaku firman, semua daftar kerja. Di mana saja itu membajak. Saudara bilang daftar kerja di mana? Dapur umum. Di sini ada dapur umum kan? Betul kan? Ya, Kaila mungkin bilang daftar di mana? Jaga taman. Enggak masalah. Daftarlah semua kerja. Saudara itu apa namanya? Membajak. Dan saudara akan lihat, kita akan menuai berlipat kali ganda. Nah ya, oke, mari kita teruskan. Keluputan dari kegelapan. Datanglah gelap gulita, tidak ada orang yang dapat melihat temannya, tidak ada yang dapat bergerak selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Saudara, tahun-tahun ke depan seluruh dunia meramalkan krisis. Krisis secara keuangan, krisis secara politik, krisis secara apa? Cuaca. Kalau saudara tahu, Indonesia harusnya masuk cuaca ekstrim yang panasnya itu akan lebih dari 40. Tapi yang kena cuma Malaysia, Singapura, saudara Cina, bahkan sampai mengerikan saudara Vietnam. Tapi Indonesia tidak kena. Why? Doa. Dan Tuhan berkata begini, di luar nak akan ada kegelapan 3 tahun. Kalau di sini dikatakan 3 hari, Tuhan bilang sama saya, di luar akan ada kegelapan 3 tahun. Tapi di dalam, di anak-anak Tuhan di Indonesia tidak akan ada kegelapan. Saudara akan mengalami terang yang ajaib. Tetapi apakah saudara ini bisa menuai? Ini kesempatan. Ketika yang lain kolaps, saudara ini dapat kesempatan. Nah, ini salah satunya. Cina itu kolaps, saudara. 50% daripada pabriknya itu tutup. Kalau saudara tanya kenapa? Karena semua produk dia itu tidak pernah buat dalam negeri, tetapi buat Amerika dan buat Eropa. Jadi begitu Eropa dan Amerika kolaps, saudara, Cina 50% dari pabriknya tutup. Semua barang itu diobral separohnya. Stok-stok lama, mulai dari kain, mulai dari segala macam. Saudara, karena itu Stephen sudah rencana, nggak tahu kapan, dia bilang, "Mah, aku akan ke Cina 2 minggu, cari semua barang murah buat bawa ke Indonesia." Loh, ini menuai namanya, ya, menuai. Tapi ada anak-anak Tuhan yang tidak punya kesempatan menuai. Wah, tidak terlatih. Kalau saudara tidak biasa kerja, saudara tidak bisa ujuk-ujuk ke Cina, tidak bisa. Ini salah satunya. Hari itu kalau saudara tahu COVID, maka saya menuai sangat banyak. Semua barang yang tidak laku dijual sampailah ke Mahanaim. Why? Karena Mahanaim terkenal bagi-bagi makanan. Saya sudah baca. Jadi ketika ada kegelapan, saya ada terang, menuai. Tapi Stephen juga menuai. Saudara, hari itu dia dengar suara Tuhan. Tuhan bilang begini, beli semua mobil dari orang yang butuh uang, kasihan mereka. Saudara, dia beli semua mobil yang BU butuh uang.
dengan harga sangat murah. Setelah dia beli, dia timbun. Sampai saya bilang gini, kok lu yang bener aja ya, nimbun mobil segini banyaknya. Dia bilang, tenang aja lah mah, Tuhan nyuruh. Saudara, sebulan kemudian Pak Jokowi berkata, semua yang mau lebaran boleh pulang. Semua orang beli mobilnya. Saudara, dalam sebulan dia untung berapa? 1,5 M. 1,5 M. Dengan senyumnya dia bilang, sudah lewat masanya, ganti, nggak main mobil lagi. Saudara, kenapa? Dia tahu masanya lewat. Tapi ada orang-orang yang lihat dia untung 1,5 M dalam 1 bulan, sekarang masuk bisnis mobil dan tidak ada untungnya. Kenapa? Seasonnya sudah lewat. Hari ini saya cuma mau bilang begini, saya tuh sebenarnya nggak mau pamer, saudara. Kenapa? Kalau pamer orang cuma tambah iri. Tapi kalau tidak dikasih kesaksian, orang juga tidak bertobat. Saya bingung, saudara. Tapi sejujur-jujurnya yang saya dalam mau apa? Saudara menuai. Dan untuk menuai, saya peringatkan, di depan, tahun depan mulainya, Tuhan bilang akan ada 3 tahun di luar gelap. Tapi di bangsamu akan tetap ada terang. Tapi apakah saudara bisa menuai? Apakah saudara bisa memakai kesempatan ini dengan benar? Pada waktu sebelum COVID, saudara, Tuhan ngomong yang sama. Tuhan bilang kan ada 3 tahun gelap. Tapi jangan khawatir. Tuhan bilang jangan hentikan pujian penyembahan, maka kamu akan menuai. Saudara, sejujurnya COVID 3 tahun, saya menuai besar-besaran uang, makanan, berkat, dan jiwa. Kami menuai mujizat, 25.000 lebih orang disembuhkan, saudara, dengan mujizat selama 3 tahun. Sekali lagi, bentuknya saya tidak tahu apa. Yang lalu bentuknya pandemi. Tapi kali ini Tuhan bilang begini, bangsamu akan terluput. Bangsamu, tapi di luar akan banyak kegelapan. Saudara, kita lihat selanjutnya. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu lantai dari batu nilam yang terangnya seperti langit cerah. Saudara, kakinya Tuhan itu curah sebesar langit. Jadi apa artinya? Kalau saudara mau tetap tinggal dalam terang, tetap menyembah Tuhan, tetap ada di kakinya. Amin. Karena itu saya sekarang makin tua makin sering berlutut. Saya dulu kalau lihat papa saya, saudara ya, papa ini berlutut terus ya. Kalau saudara tahu kehidupan beliau di rumah, jam 3 beliau akan berlutut sampai jam 4:30. Dia tiduran setengah jam 5 kami semua berdoa, berlutut lagi. Nanti dia makan dan sebagainya, jam 8 habis mandi berlutut lagi. Saudara, kurang lebih sampai jam 9 dia keluar, biasanya dia pergi dan urusan ini itu, makan. Saudara, 1:30 kami doa, terus apa? Dia berlutut lagi sampai jam 3. Saudara, demikian juga sore, demikian juga malam. Saya ini orang yang melihat bagaimana hidupnya berlutut, dan berlutut. Saya suka bilang, Pak, kenapa sih? Bu, kalau doa itu lebih seru dikit gitu loh, pakai nyanyi, jalan-jalan. Dan dia bilang begini, itu kan kamu, bagian papa itu cuma ada di kakinya. Tapi makin lama saya tahu, di kakinya lah keluar berkat, di kakinya ada terang, di
kakinya ada cinta, di kakinya ada segalanya. Kalau saudara bilang, bukankah hari itu Maria Magdalena menuangkan minyak dan menciumi kakinya? Dan bukankah Yesus menunda ketemu Bapa hanya untuk bertemu dengan wanita ini? Saudara, bukankah dia membuat perjanjian dengan Joshua dengan dia berkata, berlutut dan lepas kasutmu? Hari ini kalau saya mau khotbah khusus tentang kaki, banyak saudara. Tapi maukah kita tetap tinggal di kakinya? Maukah kita lebih sering menciumi kakinya dengan cinta? Seringkali saya cuma bisa berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Tidak ada yang baik dalam hidupku. Kemarahan, iri, cinta uang, sombong, kelicikan, mencuri, semua ada. Tapi engkau memilih keluargaku. Saudara, kalau saudara itu, biar bagaimana kan pemimpin saudara Bu Nani ya, saudara harus bersyukur. Karena yang dialirkan pemimpinmu itu kekudusan saudara, kesetiaan, kebenaran ya. Tapi kalau saudara punya pemimpin kayak saya, saudara harusnya sedikit sedih. Karena saya ini kecenderungan saya yang negatif itu sangat banyak saudara ya. Saya dulu suka mencuri, saya suka bohong, saya suka film sampai hari ini. Saudara, ayah saya dulu suka main perempuan. Saya kadang-kadang nih kalau lihat cucu saya sampai gini, aduh. Saudara bayangkan ya. Tapi buat saya gini, ya sudahlah, itu saya akui. Kami itu benar-benar gawat. Cucu saya yang laki itu umur 1 tahun. Saudara digendong sama papanya, narik kepalanya begini. Terus papanya nyaut gini, tenang Yon, papa sudah lihat di situ ada yang cantik kan. Nanti selesai kita datangi. Coba saudara bayangin, papa dan anak sama-sama saudara dalam keadaan nari, bisa matanya jelalatan. Dan kalau saudara tahu sampai hari ini, sampai kali saya kadang-kadang gini, aduh, saudara, anak Bevis itu umurnya kira-kira samalah. Benar-benar tingkahnya masih baby dan bagus dan murni, saudara. Tapi cucu saya, saudara ya, umur 1,5 tahun, lihat anaknya Gidi bilang apa? Ada kakak cantik, ambil bunga, ngejer. Saudara, pada waktu kami liburan ulang tahunnya Bu Nani, cucu saya sudah umur 2 tahun, bangun pagi jam 6, duduk ngomong gini, Oma cari kakak cantik. Saya teleponin, saya bilang, Git, anakmu di mana? Ini dicari Elion. Dia bilang, oke Cik, nanti ketemu. Dia langsung apa? Mandi dandan. Ini anak umur 2 tahun loh saudara. Dan berkata begini, Oma cariin saya kakak cantik. Saudara, kalau saudara lihat di Mahanaim lebih ngeri lagi. Saudara, kalau dia datang ke Mahanaim, dia cariin yang cantik-cantik, dia dijejer. Setelah dia jejer, dia datang ke saya, Oma minta uang. Dia minta uang 100.000, terus dia bilang sama yang dijejer ini, yuk kita jajan es krim. Dia kasih uang 100.000-nya buat jajanin semua. Sampai kita bilang, sampai yang kasar ngomongnya gini, Elion umur 2 tahun sudah punya harem katanya. Kalau saudara yang tahu harem itu tempat selir-selir saudara. Sampai saya kadang-kadang gini, ya Tuhan Allah kami, tolong belas kasihani. Kami ini bukan keturunan orang baik. Saya dan keluarga saya itu masalah saudara.
Tapi saya melihat bagaimana Tuhan menolong, melepaskan, dianugerahi. Saya cuma bisa bilang, Tuhan, Tuhan, tolongi, tolongi. Sedangkan cucu saya yang perempuan gak kalah mengerikan. Saudara, dia itu merasa seluruh Mahanaim milik omanya. Kalau apapun dia bilang gini, ini punya oma, katanya, oma Miel, katanya. Kalau sekolah, saudara ya, dibukakan bekal, dia jalan, saudara. Dan dia lihat yang mana dia suka, dia ambil, ditukar bekalnya dia yang dia nggak suka. Nggak ngomong, sampai mamanya berkali-kali minta maaf, berkali-kali, ya, bilang, aduh Miel, jangan begitu. Saudara, dia jawabnya apa? Boleh kok, nggak ada yang berani sama Miel. Saudara bisa bayangin? Dan semua bilang gini, sudahlah itu. Sampai semua orang bilang Miel itu apa? Tiran, kayak omanya, katanya. Nggak ada yang berani ngelawan, saudara. Dia tunjuk, bilang, saya mau itu, dikasih sama temannya. Jadi kami ini bukan orang baik. Kalau saudara bisa hari ini ada di tempat ini, sebuah anugerah. Tapi saya mau berkata, sejelek apapun Tuhan sanggup. Tuhan bawa, asal saudara makin hari makin banyak ada di kakinya. Amin. Saya makin hari cuma kerjanya ndelongsol. Ampun Tuhan, ampun. Ampun Tuhan, ampun. Tapi saya melihat kasih setianya tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Merubah, merekayasa, mengangkat, memberkati. Dan saya cuma mau berkata buat setiap saudara, apapun keadaanmu, sejelek apapun saudara, persoalanmu sangat sulit, di kakinya ada jawaban. Saya berdoa malam ini saudara belajar mencium kakinya, maka saudara akan lihat cinta, berkat, kebenaran mengalir dalam hidup saudara. Saudara, kita teruskan. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengetahui hambaku Musa? Saudara, ini yang terakhir. Saya berkata, mintalah untuk Tuhan berterus terang. Saudara, Alkitab berkata, Matius 7 ayat 7, ada banyak yang melakukan sepertinya pelayanan, khotbah, ngusir setan, buat mujizat. Tapi ayatnya berkata begini, di akhir aku akan berterus terang, enyah dari hadapanku pembuat kejahatan. Aku, yang saya mau bilang, seringkali kita tidak tahu kegelapan di hati kita. Mungkin ada marah, sakit hati, kecewa, takut, cinta uang, kita tidak tahu. Contoh yang kedua, pengarang lagu You Are Alpha and Omega. Ini kalau nyanyi saudara dulu, waduh, ini juga salah satu yang saya sangat terpukau. Hadirat Tuhan itu kenceng, saudara. Hari itu Tuhan angkat dia, lagunya masuk top nomor 1 di Amerika, di sekuler, bukan di rohani. Lagu You Are Alpha and Omega, 1 bulan top, bam, jatuh. Hari ini hilang sama sekali. Saudara, yang ketiga, yang buat saya sampai, Tuhan tolong jamin kami, Daniel Kolenda. Wah, buat saya ini orang keren banget saudara.
di usia muda dia sudah pimpin KKR 1 juta orang, yang sembuh lebih dari 20.000 orang. Sudah bisa bayangin gak? Di usia 30 tahun mimpin KKR 1 juta orang, yang sembuh lebih dari 20.000 orang. Aduh saudara, itu impian saya saudara. Tapi sampai usia 58, saya barusan ulang tahun 58, saudara, gak pernah lihat KKR lebih besar dari 50.000. 70.000. Saya pernah KKR di NTT 70.000, gak pernah lewat dari 70.000. Sedangkan impian saya kayak Daniel Kolenda 1 juta. Saya memang suka yang gede saudara ya. Itu impian saya. Saudara, dia merasa kuat, dia merasa oke. Dia mewarisi semua punya Renat Bongge. 2 tahun Renat Bongge meninggal. Mentornya, bapaknya, gurunya jatuh. Saya cuma bisa bilang, Tuhan, betapa kami seringkali tidak tahu rapuhnya hati. Kita tidak tahu kita berdiri karena siapa yang mendoakan kita, karena tudung, karena perjanjian. Saudara, karena itu saya berkata malam ini mari teriak, Bapak, berterus teranglah, bongkar setiap luka kemarahan, mungkin karakter yang tidak benar, supaya jangan sampai aku bang. Dan kemudian kau harus berterus terang di akhir enyah dari hadiratku. Dan kalau Tuhan membongkar semua kemalasan, semua kebodohan, bukan karena dia menolak kita, tapi karena dia sangat menyintai kita. Dia mau kita jadi penuai yang luar biasa, menikmati semua kebaikannya, tapi kita diterima di kemah abadi yang Tuhan mau dia bisa bilang ke setiap saudara, inilah rajaku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Atau dia berkata, ini mempelaiku yang detak jantungnya sama dengan aku. Saya berdoa malam ini, saya tidak tahu siapa saudara, apa yang ada di hatimu. Saya ini ketemu dengan pendeta yang sangat berkorban, dan ketika dia menghadapi kanker yang ganas, saya nangis, saya bilang, Tuhan, ini sangat berkorban. Tuhan bilang, di hatinya tidak pernah mengampuni, sehingga aku tidak pernah bisa menyembuhkan dia. Saya tidak tahu apa dengan saudara. Saya sudah ngalamin sangat banyak orang yang di depannya wow, tapi Tuhan bilang, aku tidak berkenan. Biarkan dia berterus terang, karena itu cintanya. Tapi dia tidak bisa buat kalau saudara berkata, jangan kutik-kutik aku, jangan sentuh aku. Mari kita nyanyikan, tak selalu dia menjawab doa, tapi biarkan dia bekerja. Saudara, lagu ini memberkati saya. Hari-hari itu saya cuma bisa berkata, setiap kali saya melihat kejadian-kejadian yang saya tidak mengerti, saya cuma berkata, Tuhan, aku biarkan kau bekerja, karena aku tahu kau punya waktu dan cara yang terbaik. Biarkan dia menembusi hidupmu, biarkan dia berterus terang,
Biarkan dia bongkar, karena dia sangat ingin saudara jadi penuai, tapi yang menuai sampai dalam kekekalan. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.